Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah bersama-sama dan mari kita akan siapkan seluruh keberadaan kita sehingga saat kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa sebelum kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami sehingga saat kami yang ada di rumah masing-masing, kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk kami datang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kekuasaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita akan datang kepada Tuhan. Pada saat Yesus mempersembahkan hidupnya, maka dia sudah membuka semua tabir dan kita dipersilahkan untuk masuk di dalam altarnya yang kudus. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kini saatnya kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji bersama. Mari memuji. Angkat tangan kita saudara. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi, kini saatnya berdiri Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita puji Dia. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata suci
masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita 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 masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami masuk dalam altar-Mu yang kudus. Kami puji Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau yang berdaulat atas kami Tuhan. Haleluya. Kami masuk ke dalam altar-Mu yang kudus, karena Engkau yang melayakkan kami, sehingga kami bisa menyembah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami bisa dilayakkan untuk kami datang menyembah, mengagungkan nama-Mu. Pujilah akan nama-Mu Tuhan, sebab sukacita yang datang daripada Tuhan itulah yang akan memenuhi kami hari ini, sehingga saat kami memuji, mengagungkan nama Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, dan kami bernyanyi bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau. Kita semuanya yang mendengarkan siaran ini katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kita diberikan mulut dan segala apa yang ada pada kita untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Nyanyilah dan menerima bagi Sang Raja kita. Haleluya. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi, nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Katakan, puji Hosana. Yes, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana,
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kau mulia Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Kau tak pernah lalai Tuhan. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Tidak ada sukacita yang dapat menggantikan hati dan hidup kita dan seluruh keberadaan kita kecuali kita mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Mari saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk firman-Nya membajak setiap hati kita. Kita percaya bahwa setiap firman yang akan kita dengar akan mampu membawa pesan yang terbaik dari Tuhan melalui hamba-Nya buat kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang Tuhan, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
sebab kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan kami, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami semuanya umat-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mohon pengurapan yang datang daripada Tuhan, mengurapi, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar melalui hamba-Nya boleh jatuh di tanah hati kami yang paling baik, sehingga kami tidak hanya mendengar untuk melupakan, tetapi kami mendengar untuk kami mampu melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Mari urapi hamba-Mu, hikmat pewahyuan yang datang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami semua diberkati dan kami semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saat selanjutnya saya berikan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudari kasih Tuhan. Sungguh sebuah anugerah di situasi ini kita masih bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Tentu kita berharap Tuhan terus menyatakan kehadirannya di dalam menyertai setiap waktu hidup kita, karena sungguh situasi yang tidak menentu ini kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan, tidak hanya tiap hari tapi tiap detik hidup kita. Kita sangat membutuhkan hadiran Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini oleh anugerahnya kita akan belajar satu kebenaran dengan tema di dalam atau di luar hadirat Tuhan. Di dalam atau di luar hadirat Tuhan. Saudara, Taman Eden adalah taman kehadiran Tuhan. Selama Adam dan Hawa berada dalam Taman Eden, mereka berada di dalam kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan yang mulia. Namun begitu mereka memilih jatuh dalam dosa, maka mereka berdua kehilangan kemuliaan Allah, sekaligus kehilangan kehadiran Tuhan secara intensif. Sebab Allah masih hadir secara insidentil atau sesekali dalam sejarah atau perjalanan manusia. Apakah perbedaan antara hidup di dalam Taman Eden dan di luar Taman Eden? Apakah perbedaannya, saudara? Di dalam Taman Eden, manusia mengalami kehadiran Tuhan secara intensif, terus menerus, sehingga membuat komunikasi antara Tuhan dan ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia, itu menjadi lancar dan harmoni. Tentu ketika berada di Taman Eden ini, manusia bisa menikmati
segala kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, semua bisa dinikmati manusia dengan baik tanpa terhalang. Bagaimana reaksi dan kondisi manusia begitu mereka keluar dari Taman Eden? Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai pasal 4 ayat 1. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, artinya Adam dan Hawa ini, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini peristiwa ketika Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Mereka akhirnya diusir dari Taman Eden, lalu Taman Eden itu ditutup dengan cara dijagai oleh dua kerub atau malaikat Tuhan dengan membawa pedang yang menyala-nyala. Tujuannya agar mereka tidak kembali ke Taman Eden itu, sebab dikhawatirkan bahwa mereka akan memakan pohon kehidupan sehingga hidup mereka menjadi kekal lagi. Jadi ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka sudah menjadi makhluk yang tidak kekal karena dosa. Yang menarik, perhatikan saudara, begitu mereka diusir dari Taman Eden, ya, pasal 3 ayat yang ke-24, ayat 4 mengejutkan. Pasal 4 maksud saya, pasal 4 ayat 1 mengejutkan, ya. Bunyinya begini. Kemudian, jadi kata kemudian itu melanjutkan cerita di pasal 3 di mana mereka diusir dari Taman Eden itu. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Lalu mereka melahirkan Kain dan Habil. Nah, ini menjadi menarik bahasan. Beberapa waktu lalu sudah saya singgung dari sisi atau angle lain, tapi sekarang kita bahas dari sisi hadirat Tuhan, ya. Begitu mereka keluar dari Taman Eden, di mana Taman Eden merupakan wadah, tempat, lokasi Tuhan hadir secara intensif terus-menerus. Begitu mereka keluar, ya, mereka menjadi makhluk tidak kekal lagi. Kemudian dikatakan lalu mereka bersetubuh dengan istrinya Hawa. Ya. Ini artinya apa, saudara? Saudara perhatikan baik-baik, ya. Ada 3 hal yang terjadi setelah mereka keluar dari Taman Eden itu, ya. Yang pertama dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Nah, selama berada di Taman Eden, Adam Hawa itu sudah mendapat anugerah, sudah, saudara, ya, sudah mendapat mandat, sudah mendapat berkat, sudah, yaitu salah satunya adalah berkat atau mandat juga untuk beranak cucu. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 28, diberkatilah mereka, ya. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka, ya, agar mereka beranak cucu dan memenuhi bumi, ya. Nah, dari sini kita tahu sesungguhnya mereka sudah mendapat anugerah, mandat, berkat, yaitu beranak cucu. Artinya untuk beranak cucu itu hubungan intim untuk mendapatkan keturunan, ya. Dan juga mereka dapat menikmati persetubuhan. Kata persetubuhan itu menunjuk 2 orang, laki-laki perempuan, ya, menjadi satu, setubuh, 2 tubuh, ya, setubuh menjadi artinya 2 tubuh menjadi 1 tubuh, menjadi 1 tubuh, ya. Perhatikan, saudara, sesungguhnya mereka juga bisa menikmati persetubuhan, ya, bersatunya tubuh laki-laki dan perempuan. Itu Kejadian pasal 2 ayat 24. Namun di pasal 1 dan 2
urusan bersetubuh ini tidak disebut, juga tidak diceritakan sama sekali. Ya. Mungkin kita bisa berimajinasi, berandai-andai sebagainya. Namun karena tidak disebutkan, ya, kita tidak perlu mencoba-coba untuk memberi terjemahan sendiri. Ya. Nah, ini artinya begitu mereka keluar dari Taman Eden atau keluar dari hadirat Tuhan, manusia menjadi liar. Kenapa liar, saudara? Karena mereka dipimpin oleh nafsunya. Padahal itu sudah diberikan, nafsu kudus itu sudah diberikan di Taman Eden, ya, untuk dinikmati, namun tidak ceritakan. Yang menjadi aneh adalah begitu mereka keluar, pasal 4 ayat 1 dikatakan, kemudian mereka bersetubuh. Itu artinya mereka setelah sadar mereka dua-duanya telanjang, menjadi malu, ya, mungkin nafsunya, nah ini saudara, nafsunya itu memimpin mereka. Padahal mereka waktu Taman Eden sama-sama telanjang, ya. Itu di pasal yang kedua 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini memberikan sebuah indikasi bahwa di Taman Eden, di hadirat Tuhan, mereka sudah telanjang. Namun, ya, mereka tidak dipimpin oleh nafsu mereka, karena dibungkus oleh kemuliaan Tuhan atau dalam hadirat Tuhan. Namun di pasal keempat itu dibuktikan bahwa begitu mereka keluar Taman Eden, nafsu mereka memimpin mereka. Lalu mereka mendapat keturunan namanya Kain, Habil. Ya, ini perhatikan saudara. Ya. Ini artinya begitu mereka keluar dari hadirat Tuhan, manusia menjadi liar, dipimpin oleh nafsunya akibat dosa. Yang kedua, ya, kesalahan memilih kehendak, artinya setelah terusir dari hadirat Tuhan dan dipimpin oleh nafsunya semata-mata, maka itu melahirkan dosa demi dosa. Dari nafsu melahirkan hati Kain yang jahat, ya. Kain mempersembahkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kain menjadi marah, Kain menjadi iri, Kain menjadi dengki. Kain memiliki pikiran yang jahat, rencana yang jahat, lalu tindakan yang jahat, membunuh adiknya. Ya. Ini perhatikan saudara, begitu mereka keluar dari Taman Eden, mereka tidak hanya dipimpin nafsunya sehingga menjadi liar, ya, tapi mereka juga akhirnya melahirkan dosa demi dosa. Dan yang ketiga, perhatikan akibatnya. Keliaran mereka di luar hadirat Tuhan itu terus berlanjut. Ya, jadi keliaran mereka ini tidak berhenti di situ, tapi terus berlanjut. Sejarah di Alkitab mencatat pasal ke-6, ini saya bacakan buat saudara, ya. Pasal ke-6 Kejadian ayat 1 mulai. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya, ya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Jadi ternyata keliaran mereka
begitu keluar dari Taman Eden, mereka tidak ada di hadirat Tuhan lagi. Keliaran mereka ini, ya, liarnya mereka itu berlanjut terus. Nah, di pasal 6 itu terbukti nafsu itu masih menguasai mereka, memimpin mereka. Ya, siapa yang dipandang cantik kawin, siapa cantik kawin. Sampai Tuhan ngomong begini, rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih sedikit berurusan dengan keturunan Adam Hawa. Ya. Namun sejak Kejadian pasal 6, Tuhan berkata, roh dia tidak tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Artinya sudah tidak bersama manusia lagi. Ya. Dan Alkitab juga mencatat, kalau roh Allah hadir ke dunia ini, itu hanya sesekali ketika Tuhan punya kehendak untuk menyatakan kehendaknya, baik kepada nabi, kepada seorang raja. Itu hanya insidental atau sesekali saja. Akibat manusia menjadi liar seperti ini, ya. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana cara manusia bisa hidup kembali di hadirat Tuhan? Ya. Ini kita sudah belajar akibat dari manusia keluar dari hadirat Tuhan, menjadi liar, hidup dipimpin oleh nafsu saja, dan melahirkan dosa demi dosa. Ya. Pertanyaannya ini penting, bagaimana cara manusia bisa hidup kembali di hadirat Tuhan? Kita pelajari dari PL dan DPB, saudara. Yang pertama di Perjanjian Lama atau di PL, ya. Ada dua bagian. Bagian yang A, manusia harus, jadi untuk hidup dalam hadirat Tuhan, yang pertama, manusia harus memutuskan sendiri. Artinya manusia mengambil keputusan sendiri untuk hidup di hadirat Tuhan atau di luar hadirat Tuhan. Itu keputusan manusia sendiri. Ya. Terserah kepada manusia. Itu manusia kalau mau hidup ke hadirat Tuhan diputus sendiri, kalau enggak juga keputusan sendiri. Ya. Contohnya 1 Samuel pasal 1. Nah, saya bacakan salah satu contohnya. 1 Samuel pasal 1 ayat ke-7 berkata demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah, di mana di bait Allah itu ada tabut Allah. Tabut Allah itu merupakan lambang, ya, di mana Tuhan hadir. Ya. Pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini cerita yang sudah kita dengar, menceritakan bahwa Hana ini dimadu, ya. Dia tidak punya anak sehingga seringkali disinggung, disakiti oleh madunya, yaitu Penina. Karena itu Hana memutuskan untuk mencari hadirat Tuhan dengan cara pergi ke bait Allah. Di sana ada tabut Allah, artinya Tuhan hadir di sana, ya. Hana memutuskan untuk tiap waktu-waktu tertentu pergi ke bait Allah. Dia temui Allah, dia bergumul, dia berdoa, dia ingin terus ada di hadirat Tuhan. Ya. Jadi orang ini dalam kesusahannya memutuskan untuk menemui Tuhan, ya, di bait Allah sehingga dia bisa mengalami hadirat Tuhan. Ya. Kemudian lihat saudara, dalam kesadarannya, setelah Tuhan memberikan seorang anak kepada dia sesuai dengan nasar dia, ya, anak itu lahir diberi nama Samuel, ya. Perhatikan saudara, Hana memutuskan agar anaknya, yaitu Samuel tadi itu, dititipkan ke bait Allah agar selalu berada di hadirat Tuhan sampai anaknya itu mati. Ayat 22 buktinya saudara, berkata demikian, ya. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, ya, sudah disape, aku akan mengantarkan dia, Samuel. Maka Samuel, ya, akan menghadap ke hadirat Tuhan. Nih perhatikan. Maka ia atau Samuel akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana
seumur hidupnya. Ibunya tahu bahwa hadirat Tuhan itu begitu dibutuhkan oleh manusia, maka dia putuskan dalam kesusahannya, dalam dukanya, dalam kesulitannya, dia mencari hadirat Tuhan di bait Allah. Ya, ingat konteks di Perjanjian Lama, Allah hadir setelah manusia dalam dosa. Allah hadir di bait Allah dengan adanya tabut Allah. Hana memutuskan pergi ke sana. Ketika doa dijawab, dia punya anak, anaknya pun dititipkan di bait Allah dengan tujuan, ya, setelah dia di bait Allah, anak itu akan menikmati hadirat Tuhan sampai anak itu mati. Dan begitu saya baca Samuel sampai akhir hidupnya, dia hidup dalam kehendak Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, saudara. Itu yang pertama dalam PL. Bagian yang kedua, ya. Tadi yang pertama itu manusia yang memutuskan untuk mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, atau dalam kehendak Tuhan, dalam kehendaknya, Tuhan sendiri yang hadir menemui manusia. Jadi kalau tadi itu manusia berusaha yang mencari hadirat Tuhan, sekarang yang kedua, Tuhan sendiri dalam kehendaknya yang menemui manusia sehingga hadiratnya bisa dinikmati manusia. Kita baca di dalam Keluaran. Lalu kita akan aplikasikan dalam hidup kita. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6, saya baca, saudara. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, ya, yakni Gunung Horeb. Nah, Gunung Allah, Gunung Horeb ini adalah gunung di mana Allah menyatakan kehadirannya. Ini perhatikan, saudara. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ayat kelima, lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Artinya Tuhan sedang hadir di sana. Lalu Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini anugerah, ya saudara. Dalam Perjanjian Lama itu tidak semua orang ditemui Tuhan, tidak semua orang mengalami hadirat Tuhan. Namun Musa mendapat anugerah. Dalam kehendaknya Tuhan menemui Musa sehingga kehadirannya bisa dirasakan oleh Musa. Sejak ada di hadirat Tuhan itu, Musa hidupnya disertai oleh Tuhan sampai selesai, ya. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita masuk di dalam aplikasi. Pertanyaannya, saudara, mengapa sudah menjadi Kristen tetapi banyak yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan secara terus-menerus, atau mengapa tidak alami hadirat Tuhan? Kenapa, saudara? Banyak orang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan kalau toh bisa merasakan, seringkali itu hanya sesekali, ya, itu pun dalam suasana korporat, ibadah bersama, misalnya dalam gedung gereja, dalam pujian penyembahan, dalam penyampaian firman Tuhan, tiba-tiba merasakan Tuhan begitu dekat, ya. Tapi begitu selesai mereka keluar dari rumah Allah atau dari gereja, mereka merasa tidak menikmati kehadiran Tuhan itu, ya. Mereka merasa
seperti sendirian lagi. Hidup semau gue, dipimpin oleh nafsunya, hidup dalam dosa. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa banyak atau masih banyak orang Kristen tidak mengalami hadirat Tuhan? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat saudara, ya. Yang pertama, karena kita masih suka hidup dalam dosa. Itu alasan pertama, saudara. Kenapa manusia itu tidak bisa, atau orang percaya itu tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan terus-menerus? Satu, karena kita masih suka hidup di dalam dosa. Semua orang percaya itu sudah ditebus hidupnya menjadi milik Tuhan, ya. Levelnya atau statusnya sudah orang kudus, orang yang dibenarkan. Namun status ini tidak serta-merta mengubah orang Kristen langsung bisa hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Karena tubuh kita ini masih menyimpan namanya sinful nature atau sifat alamiah dosa. Benih dosa masih ada. Itulah sebabnya sekalipun sudah menjadi orang percaya masih punya kelemahan dan masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Hanya orang-orang yang terus-menerus memberi diri dipimpin oleh Roh Kuduslah yang bisa, ya, mengatasi keinginan-keinginan dosa, sehingga dia bisa mematikan keinginan dosa, bukan membunuh benih dosa, tapi mematikan keinginan dosa, walaupun benihnya masih ada dalam tubuh kita. Jadi yang pertama, karena masih banyak orang Kristen suka atau hidup di dalam dosa. Padahal sifat dosa itu bertentangan dengan sifat hadirat Tuhan, ya. Kenapa, saudara? Ya, sifat dosa adalah tidak kudus, jahat, saudara. Sedangkan hadirat Tuhan bersifat kudus. Jadi tidak mungkin yang tidak kudus ini akan menyatu dengan yang kudus. Tidak mungkin, saudara, ya. Tidak mungkin menyatu. Makanya Yesaya pasal 59 ayat 1-2, ya. Ada baiknya saya baca buat saudara agar kita bisa memahami. Berkata demikian, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang untuk tajam mendengar, tetapi yang merupakan pemisah, ini perhatikan, saudara, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini kita belajar, saudara, kita memang masih bisa jatuh dalam dosa, bisa. Saya pun juga punya kelemahan, punya hal-hal yang buat saya merasa, oh ini dosa, ini salah. Masih bisa gitu, saudara, ya. Dan dosa itu tidak ada kriterianya, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Semua yang bertentangan dengan kehendak Allah itu dosa, ya. Dan dosa itu sifatnya adalah tidak kudus. Karena tidak kudus, tidak mungkin kita menyatu dengan yang kudus. Makanya Yesaya pasal 59 tadi ayat 1-2 dikatakan itu memisahkan kita. Itu menjadi jarak antara kita dengan Tuhan, ya. Memisahkan dan kita berjarak dengan Tuhan. Dosa menghalangi hadirat Tuhan, saudara. Ibrani 12 ayat 1, ya. Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, ya, yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Marilah kita menanggalkan semua beban, ya, semua yang menghalangi kita ketemu atau merasakan kehadiran Tuhan. Kita tanggalkan beban itu
dan juga menanggalkan semua dosa. Ya. Karena dosa itu dikatakan tadi merintangi. Sudah ngerti kata merintangi? Jadi merintangi itu artinya menghalangi. Ya, tadi memisahkan, berjarak. Ini menghalangi, merintangi. Anggaplah misalnya gini, saya di sini, Allah di 1 kilometer sana. Nah, 1 kilometer ini ada jurang. Ya, jurang inilah yang membuat saya nggak bisa mencapai ke Allah, tidak bisa berjalan ke sana. Kenapa? Jurang ini sudah merintangi, menghalangi, membuat jarak antara saya dengan Tuhan. Perhatikan saudara. Jadi betapa kita sebagai orang Kristen harus belajar ini agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan seterusnya, terus menerus. Karena Tuhan disebut Immanuel, nanti kita akan belajar ya. Maka kita seharusnya bisa merasakan Tuhan terus menerus, saudara. Ya. Bagian pertama ini masih satu ayat, ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 16, katakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, ini hukum Allah, diambil dari perjanjian lama. Ya, kuduslah kamu, sebab aku, A-nya itu besar, sebab aku kudus. Jadi ini perintah Tuhan. Tuhan ngomong gini, kamu harus kudus, sebab aku kudus. Ya, dengan kata lain, kalau kamu kudus, aku kudus, itu bisa menyatu. Zatnya, hakikatnya itu seirama, ya, sejenis. Jadi kudus itu akan bisa bertemu dengan kudus. Ini tidak mudah kalau tanpa anugerah dan bimbingan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk membawa kita hidup di dalam pengudusan dan terus-menerus kita dibimbing untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Itu bagian pertama, saudara. Mengapa orang Kristen banyak yang bisa mengalami hadirat Tuhan? Karena hidup dalam dosa. Ya. Yang kedua, ya, kita tahu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ya, melalui pembacaan di Alkitab, ya, ada data-datanya. Roh Kudus hidup dalam kita, juga melalui khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, ya, renungan-renungan. Bisa kita tahu, sekali lagi, kita tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Namun inilah persoalannya, saudara. Namun tidak mau tahu. Namun kita tidak mau tahu. Ini persoalannya. Kita tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita melalui pembacaan firman Tuhan, ya, ada di Alkitab, juga lewat khotbah-khotbah, renungan-renungan, tahu kita. Kita hanya sebatas tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita, namun kita tidak mau tahu. Saya jujur melihat begitu banyaknya orang Kristen itu hidupnya hanyalah masa bodoh dengan Roh Kudus, cuek, ragu, kurang percaya, terserahlah. Merasa Roh Kudus bukan Tuhan, levelnya lebih rendah dibanding Yesus dan Bapa. Akibatnya mereka tidak pernah berkomunikasi dan tidak bersekutu dengan pribadi Roh Kudus. Coba satu ayat saya baca buat saudara, 1 Korintus pasal 3, ya, ayat ke-16. Firman Tuhan itu jelas begini, berkata saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu, ya, perhatikan saudara, bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa Roh Allah, Roh Kudus, diam di dalam kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Maka ini perhatikan saudara, pertanyaan ini menjadi sentilan buat kita. Atau tidak tahukah kamu? Dengan bahasa gini, hei, tahu nggak kamu? Ngerti nggak kamu? Jadi Paulus ingin menyapa jemaat di Korintus, menyadarkan
banyaknya orang-orang Korintus tidak sadar bahwa mereka itu bait Allah, rumah Allah, di mana roh Allah diam dalam hidup mereka. Banyak nggak sadar, sampai Rasul Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu? Tahu nggak kamu? Ngerti nggak kamu? Seperti itu, saudara. Ya. Saudara, kalau kita tahu kebenaran ini, harusnya kita bersyukur, saudara. Kenapa? Di luar sana banyak orang berseru-seru mencari Allah. Banyak orang memanggil nama Allah, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dosa menjadi pemisah antara mereka dan Allah. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yahweh. Mereka nggak kenal, saudara. Sedangkan kita sebagai orang percaya dengan anugerahnya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Harusnya kita sadar ini. Betapa berbahagianya kita. Kita yang jatuh dalam dosa karena keturunan Adam. Kita yang tidak layak ini. Kita yang harusnya dihukum di neraka. Tapi kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kita diambil menjadi umatnya, dipinang menjadi anaknya, diadopsi. Dan oleh karena kemurahannya diberi Roh Kudus untuk menyertai kita. Ya. Betapa kita harus bersyukur. Namun banyak orang tidak tahu dan tidak mau tahu dengan kebenaran ini. Sehingga hidup mereka akhirnya sekalipun tetap sebagai orang percaya, mereka tetap dipimpin oleh nafsunya. Seperti perjanjian lama, dipimpin oleh nafsunya, dipimpin oleh kejahatannya, dipimpin oleh naluri liarnya. Sehingga mereka susah merasakan kehadiran Tuhan yang seharusnya tiap hari menyertai kita. Yang ketiga, jadi yang pertama, kenapa banyak orang tidak mengalami hadirat Tuhan? Karena dosa atau hidup dalam dosa. Yang kedua, karena tidak tahu mau dan tidak tahu menau tentang Roh Kudus, sehingga tidak berkomunikasi, tidak bersekutu dengan Roh Kudus. Yang ketiga, karena banyak orang berpendapat, ini orang-orang Kristen yang tidak ngerti ya, berpendapat bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengalami kehadiran Tuhan. Hanya orang-orang tertentu, bukan jemaat biasa. Ini sebuah paradigma yang merusak orang Kristen. Sehingga karena paradigma yang salah ini, hidup orang Kristen seringkali didapati kalau ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, selalu yang diandalkan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Dikit-dikit telepon, dikit-dikit menghubungi, dikit-dikit minta konseling, dikit-dikit ini dilayani konseling, telepon, sebagainya. Itu boleh, saudara. Itu wajar, itu haknya sebagai jemaat. Namun ketergantungan inilah yang tidak boleh. Karena orang Kristen itu semuanya diberi roh yang sama, sehingga ketergantungannya bisa langsung ke pribadi Tuhan, bukan kepada pendeta. Satu ayat yang membuktikan itu, saudara, di dalam Markus pasal ke-16. Saudara perhatikan, ini bukti bahwa semua orang percaya itu bisa mengalami hadirat Tuhan. Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 19. Ini yang ngomong Yesus ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Saya sengaja baca ayat ke-19, dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka ya. Saya ingin membuktikan bahwa Yesus sendiri yang berbicara kepada orang-orang percaya jemaat pertama ya, dengan mengatakan tadi tanda-tanda ini akan menyertai ya
setiap orang percaya. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tidak ditulis menyertai nabi, rasul, penginjil, gembala, ya guru, para pendeta, ya majelis, enggak saudara. Tapi ditulis untuk universal bagi orang Kristen. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Artinya saudara, ya, hal-hal yang luar biasa ini, ya, ngusir setan, bernubuat, tumpang tangan seorang sakit. Nah, ngusir setan, bernubuat, tumpang tangan seorang sakit, minum racun nggak mati sebagainya, ya, itu adalah tanda Tuhan menyertai. Tuhan hadir. Tidak mungkin orang bisa ngusir setan kalau Tuhan tidak hadir. Tidak mungkin bernubuat kalau Tuhan tidak hadir. Tidak mungkin tumpang tangan seorang sakit, orang sakit sembuh kalau Tuhan tidak hadir. Orang-orang ini akan mengalami hadirat Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan, orang-orang ini bisa tumpang tangan sembuh, ngusir setan pergi, ya, bernubuat, ya, minum racun sampai tidak mati. Ya, ini bagi kita semua orang-orang percaya. Karena itu paradigma ini perlu dirubah dalam hidup saya dan saudara. Ya, saya akan tetap bersedia tengah malam telepon, Pak tolong mama saya sakit, saya akan datang saudara. Itu tidak masalah, itu pelayanan sebagai gembala. Oke, namun saya bahasnya adalah sikap ketergantungan saudara kepada manusia, termasuk kepada gembala atau kepada hamba Tuhan. Itu yang harus diralat. Saudara harus dilatih untuk bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kalau saudara tadi sadar tubuh saudara bait Allah, di mana roh Allah ada dalam hidup saudara, saudara akan bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Semua serba Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Semua hidupnya bergantung pada Roh Kudus. Dan saudara mengalami kehadiran Tuhan kalau sadar hal ini saudara. Nah, saya punya nasihat penutup, ya, di renungan ini. Untuk menutup ini saya berikan sebuah nasihat. Saudara, saat ini situasi pandemi ini, segala sektor, ya, segala bidang, segala kondisi itu bisa lumpuh. Ini serius saudara, ya. Akibat pandemi ini, segala sektor, segala bidang itu bisa lumpuh. Semuanya lumpuh. Termasuk keagamaan, lumpuh semuanya. Bisa dan sudah terbukti saudara, ya. Dan keadaan ini, saya berkata dengan tegas, ini amat sangat serius. Hari ini keadaan amat sangat serius. Bukan peperangan antar bangsa dengan bangsa, ya. Bukan bencana alam yang terus-menerus terjadi, bukan. Tapi virus corona yang merebak ini baru terjadi pertama kali, ya. Sejak Yesus hadir di bumi, baru pertama kali. Ini perhatikan saudara, ya. Kalau pernah terjadi flu Spanyol yang menewaskan sekian orang, ya, menggegerkan waktu itu, tapi tidak melanda sejumlah dari negara-negara di dunia ini. Hari ini sudah lebih dari 200 negara kena semuanya, ya. Zaman itu, zaman Spanyol itu hanya beberapa negara, ya. Flu Hong Kong, flu burung sebagainya itu hanya berbagian negara. Tapi ini seluruh dunia terguncang. Bahkan beberapa waktu lalu saya ngomong, beberapa negara sudah lockdown, memasuki masa resesi. Yang terakhir beberapa hari kemarin itu Filipina memasuki lockdown resesi, ya. Singapura sudah, Sydney sudah, Melbourne sudah, ya. Kemudian Vietnam sudah. Coba saudara, itu semua membuktikan ini waktu yang sangat amat serius untuk kembali kepada hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Semua orang, termasuk orang Kristen, penyakit yang paling menyerang ini adalah khawatir dan takut. Hati yang gelisah, tidak tenang. Itu semua menyerang semua manusia, termasuk orang-orang percaya. Kena penyakit ini, khawatir, takut, gelisah, resah. Ditambahi dengan situasi ekonomi yang seperti ini,
Banyak orang mengalami kemerosotan dalam usaha, dalam bidang makanan, dalam bidang minuman, dalam bidang pangan, dalam bidang keuangan, dalam hubungan rumah tangga, mengalami goncang-goncang yang luar biasa. Ini serius, saudara. Kalau Tuhan izinkan virus itu terlepas menjadi pandemi di seluruh dunia, kalau Tuhan izinkan, maka jawabannya adalah hanya Tuhan Yesus sendiri juga yang mampu untuk mengatasi masalah seperti ini. Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Makanya pertanyaannya, siapakah yang bisa membuat tenang? Siapakah yang bisa menolong kita? Hanya dengan tinggal dalam hadirat Tuhan saja, kita akan terus-menerus merasakan ketenangan dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita baca bagian ayat terakhir, ya, Mazmur 62. Mazmur 62, saya bacakan ayat 1 sampai 9. Sengaja saya baca 1 sampai 9 karena ini terdapat unsur-unsur di mana ini diperlukan dalam suasana pandemi yang makin luar biasa. Bahkan diprediksi bulan Oktober, ya, September, Oktober, November itu gelombang kedua akan lebih ngeri lagi. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur pasal 62, ya. Perasaan tenang dekat Allah saja untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud ayat kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya itu artinya tidak ada pilihan lain, tidak ada oknum lain, tidak ada pribadi lain. Kalau kita dekat, ya, merasakan tenang selain pribadi Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak takut bahaya. Aku tidak akan goyah, ya. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi hanya dekat pada Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku satu-satunya. Ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah saja ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Ayat 9 terakhir, percayalah kepadanya setiap waktu. Ya, percaya kepadanya setiap waktu. Hai umat, hai orang Kristen, hai orang percaya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau kita mau mendapatkan rasa tenang, lalu kita menyadari bahwa kita mendapatkan juga keselamatan, harapan, perlindungan, pembentengan. Ya, lihat saudara, ya. Ini semuanya kita dapatkan ketika kita, ayat yang ke-9 itu, percayalah senantiasa setiap waktu, hai orang-orang percaya. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, ya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ya. Ialah tempat pelindungan kita. Artinya, curahkanlah itu artinya temuilah Allah, nyatakanlah tiap hari, tiap waktu yang kita percayanya Allah. Berarti tiap hari kita ini menemui Tuhan, mencurahkan isi hati kita, ya. Semuanya kita sampaikan kepada Allah.
kebiasaan inilah yang akan membuat kita akhirnya mengalami kehadiran Tuhan tiap hari, tiap detik hidup kita. Kita alami itu, saudara. Saudara, ini memang zaman yang tidak banyak orang mempercayai hal ini. Untuk percaya butuh harga yang harus dibayar. Harganya apa, saudara? Tiap hari tidak hanya percaya saja, tapi temui Tuhan untuk mencurahkan segala kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan kita. Itu ketemu Tuhan, ya. Jadi ujung dari semua pembicaraan kita adalah untuk mengalami hadirat Tuhan. Tuhan sudah memberikan anugerahnya, mengambil inisiatif, diberikannya anaknya tunggal Yesus Kristus. Barang siapa percaya tidak akan binasa tapi boleh selamat, ya. Kita sudah diselamatkan karena kita percaya, sudah mendapat anugerah, inisiatif dari Tuhan, sudah. Lalu Tuhan juga sudah berikan jaminan dengan cara apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus diberikan kepada kita, ya, sebagai jaminan, sebagai meterai bahwa kita adalah milik Allah. Itu artinya Tuhan menyertai kita sebagai Immanuel. Allah menyertai kita. Berarti, saudara, ya, tugas kita hanyalah bersekutu. Wong Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Nah, sekarang kalau di zaman seperti ini saudara hanya gelisah, hanya takut, hanya bingung, hanya bimbang sebagainya, saudara datang ke gereja, ya, kemudian ikut pujian, ikut penyembahan, mendengar firman Tuhan, dihibur, dikuatkan, merasa senang, begitu keluar saudara selesai, hanya sampai di situ saja, ya jelas saudara akan kehilangan hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Begitu keluar dari gereja, kita tidak dipimpin lagi Tuhan. Hanya mungkin sebentar, sehari dua hari, hilang lagi. Kenapa? Kita kembali ke habitat kita, dipimpin oleh nafsu kita, dipimpin oleh keliaran kita, ya, diri kita sendiri, pilihan kita sendiri, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena yang berkuasa adalah dosa, ya, yang berkuasa adalah paradigma kita sendiri, dan kita cuek dengan Roh Kudus, kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Namun kalau kita ini sudah tahu diberi anugerah seperti itu, tugasnya cuma satu, ya, tidak hanya percaya tapi temui Tuhan setiap hari. Punya waktu dengan Tuhan, punya waktu untuk bersekutu, berbicara, berkomunikasi, ya, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus tiap hari. Saya nggak berkata minggu sekali, bulan sekali, atau di gereja saja, enggak. Tiap hari. Yesus sudah memberikan contoh. Markus 1 ayat ke-35, ya. Tiap pagi dikatakan seperti biasanya, sebelum dia melakukan aktivitas, ketemu dengan Bapa di surga dulu. Tiap pagi, dini hari, waktu baru bangun, dia langsung cari Bapa di surga. Dini hari, pagi-pagi sekali, ketemu dengan Bapa dulu. Kita harus belajar seperti Yesus. Sebelum beraktivitas, kita ketemu dulu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya, berbicara dengan Roh Kudus, ya, menikmati firman-Nya. Begitu kita selesai itu, maka kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan. Baik kita kerja di toko, ya, kita bisa melayani dengan ramah, kita bisa sabar, kita bisa jujur. Itu karena kehadiran. Baik kita sebagai guru juga kita ngajar, atau kita ngajar dengan online, kita juga sabar, ya, kita tekun. Itu karena kehadiran Tuhan. Atau kita sebagai seorang TNI Polri, kita juga bertugas sebagai seorang punya kehadiran Tuhan. Kita akan bertugas dengan wibawa kuasa dari surga, sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Atau kita sebagai seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan seperti saya pribadi, kita juga melayani karena hadirat Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita sebenarnya tidak melayani siapa-siapa, kecuali melayani diri sendiri. Begitu banyak masalah yang kita hadapi hari ini, saudara. Tidak ada jalan keluar. Kita harus belajar hidup dalam hadirat Tuhan tiap hari. Bukan seminggu sekali, sebulan sekali, tiap hari. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membuat saya dan saudara memilih hari ini kita putuskan untuk hidup di dalam kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan.
Sebab ke depan ini sungguh-sungguh manusiawi kita akan takut dan khawatir. Kita akan rontok, kita akan runtuh, kita akan roboh. Tapi dengan kita hari ini sadar, hanya oleh karena kehadiran Tuhan saja. Maka kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, ke depan apapun terjadi, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan beri kemenangan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan segala-galanya buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kesadaran penuh Allah Roh Kudus, saat ini kami sadar bahwa ternyata hidup kami tidak hanya ditebus dengan darah yang mahal. Kami menjadi umat Allah, namun kami juga diadopsi menjadi anak-anak Allah ketika kami rela untuk dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu Tuhan, dalam kesadaran ini kami berdoa, berikan anugerah kami sadar bahwa diri kami adalah rumah Allah, di mana Roh Allah hidup dalam hidup kami, sehingga kami merasa tidak sendirian. Kalau kami mengalami kesusahan, kesulitan hidup, kami selalu berkomunikasi dengan pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kami. Dan kami terus mencurahkan isi hati kami lewat persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, dengan Bapa, dengan Yesus dalam hadiratnya setiap hari. Sehingga kami mengalami kehadiran Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, tidak hanya dalam gedung gereja ketika ibadah saja, namun setiap jengkal langkah kami, itu kami rasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Sehingga kami terus merasakan di tengah-tengah situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, dan bahkan bahaya-bahaya ke depan, kami akan merasakan kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penghiburan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan, orang-orang yang lain diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kiranya saudara semua diberkati Tuhan, sudah mendengar dan terus renungkan, dan percayalah Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara akan membimbing saudara untuk hidup dalam seluruh kebenarannya. Sampai berjumpa kembali minggu depan, dan Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Sampai jumpa dan shalom.